Sahabat Yasmin, dalam menjalankan ibadah puasa tentunya kita tetap ingin kuat, tetap sehat, dan tetap produktif. Tapi bagaimana nih untuk sahabat kita yang memiliki riwayat jantung? Apakah puasa aman atau justru membawa manfaat? Dan atau justru ada beberapa hal yang perlu untuk diwaspadai? Nah, di episode Ramadan Health Talks kali ini kita akan secara khusus membahas bagaimana puasa Ramadan berpengaruh terhadap kesehatan jantung kita. Langsung bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya, tentunya ada dokter spesialis jantung, Dr. Rizky Amalia, spesialis jantung di Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi. Ini dia Ramadan Health Talks. Welcome to Ramadan Health Talks. Ramadan yang sehat dimulai dari ilmu yang tepat. Nah guys, ini di studio kita sudah ada Dr. Kia. Beliau adalah dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi. Halo dokter. Halo Kak Ria, halo sahabat Yasmin. Assalamualaikum. Ya, nih kabarnya gimana nih dok? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, saya Dr. Rizky Amalia. Mungkin banyak yang nggak tahu nama Dr. Kia ya. Mungkin ada beberapa yang taunya Dr. Rizky. Jadi saya spesialis jantung, salah satu spesialis jantung di Rumah Sakit Yasmin. Iya, lumayan banyak menemukan kasus-kasus jantung berarti ini ya. Lumayan. Di Banyuwangi banyak dok? Banyak sekali, banyak sekali. Jadi kita poli jantung itu terkenal dengan pasien yang lumayan banyak, ya, sering balapan itu sama pasien poli penyakit dalam, gitu. Tapi kita tentu berharapnya mudah-mudahan semua masyarakat tetap sehat, nggak ada yang sakit jantung ke depannya. Apalagi di momen puasa kali ini ya dok ya. Ini kan katanya puasa itu detoks alami bagi tubuh kita. Nah kalau dari sisi kesehatan jantung nih, apa sih manfaat dari puasa Ramadan ini? Iya, jadi puasa Ramadan itu Masya Allah ya, itu banyak sekali manfaatnya untuk kebutuhan kita. Kalau bisa disebut mungkin lebih tepatnya bukan detox ya, tapi seperti mereset metabolisme kita, memperbaiki metabolisme tubuh kita. Jadi kalau yang namanya detox itu kan mengeluarkan racun ya. Yang mengeluarkan racun itu di dalam tubuh kita ada dua organ, yaitu organ ginjal dan liver. Nah, dengan proses puasa ini, dengan aktivitas puasa itu aktivitas makan kita itu lebih diatur, ya kan? Ada waktunya. Kita kan makan di sahur dan di berbuka. Jadi ada waktunya. Nah, apabila kita berbuka dan bersahur dengan makanan-makanan yang sehat, maka ada penelitiannya tuh, Kak Ria, bahwa ternyata dia bisa menurunkan tekanan darah. Nah, jadi ada penelitian membandingkan orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Ternyata pada orang-orang yang berpuasa itu tekanan darahnya bisa turun hampir 10 mm Hg dibandingkan dengan yang tidak berpuasa. Kemudian juga bisa menurunkan BMI, Body Mass Index, jadi berat badannya lebih ideal. Iya, betul. Kemudian profil lipidnya, kolesterolnya juga bisa turun dan memperbaiki sensitivitas insulin. Jadi pada orang-orang dengan kencing manis, sahabat Yasmin dengan penderita kencing manis, itu justru gula darahnya bisa lebih rendah atau terkontrol. Tapi ingat, puasanya dengan berbuka dan sahur yang tepat, yang sehat. Jadi nggak ada tuh ceritanya kita buka pakai kolak, gorengannya 5, nah itu. Terus risol, dimsum, kopior. Nah itu. Jadi Masya Allah sekali ya manfaat puasa Ramadan ini untuk kesehatan tubuh kita. Tetapi dokter, kalau yang punya riwayat penyakit jantung, itu bagaimana? Apakah diperbolehkan untuk berpuasa atau gimana nih? Ya itu pertanyaan yang paling sering nih Mbak Ria kita dapatkan di poli jantung. Dok, saya boleh puasa nggak sih? Kan gitu ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya rata-rata penderita penyakit jantung itu sebagian besar kalau stabil itu boleh berpuasa. Malah disarankan untuk berpuasa. Kebanyakan pasien-pasien itu malah merasa, dok badan saya kok lebih enak ya dengan berpuasa. Jadi saya udah nggak merasakan keluhan, justru tekanan darah saya lebih stabil gitu dengan berpuasa. Tetapi perlu diingat bahwa itu hanya boleh dilakukan pada pasien-pasien jantung yang stabil. Ada beberapa kondisi penyakit jantung yang memang tidak diperbolehkan puasa. Misalnya pasiennya itu baru saja mengalami serangan jantung dalam 6 minggu terakhir. Kemudian pasiennya memiliki tekanan darah yang tinggi sekali yang tidak terkontrol, misalnya sampai 200, 190. Nah, itu kan kadang-kadang butuh obat penurun tekanan darahnya
nggak cukup pagi dan malam saja, Iya. tapi ada obat siangnya. Sehingga kalau misalnya berpuasa kan siangnya tidak bisa minum, akhirnya obat ya. resiko kalau tidak terkontrol begitu. Oke. Kemudian misalnya pasien dengan gagal jantung yang masih belum stabil, jadi masih sering sesak atau Iya. masih sering nyeri dada, nah itu biasanya tidak kami sarankan untuk berpuasa terlebih dahulu. Jadi sahabat Yasmin bisa mengkonsultasikan ke dokter spesialis jantungnya masing-masing Nah. apakah boleh puasa atau tidak. Tapi sebenarnya sebagian besar Boleh diperbolehkan. ya. Nah, kalau untuk penderita penyakit jantung nih yang berpuasa ya, lalu ada nggak sih tanda-tanda yang perlu diwaspadai ketika sedang berpuasa? Ya, betul. Yang harus dihentikan gitu Kayak puasanya. alarm sign-nya gitu Iya, ya, betul. red flag-nya gitu ya. Jadi betul. Jadi kalau misalkan penderita penyakit jantung itu sedang berpuasa, itu harus kalau ada beberapa tanda ini sebaiknya jangan memaksakan diri untuk melanjutkan puasanya, Oke, sahabat apa aja Yasmin. tuh, Dok? Nah, yang pertama apabila tiba-tiba ada nyeri dada yang tidak menghilang juga. Jadi misalnya nyeri dada, loh, ini biasanya kok nggak nyeri dada, kok ini tiba-tiba nyeri dada. Nah, itu biasanya kami memberikan obat yang kami sarankan kepada pasien-pasien jantung itu untuk mengkonsumsi ketika beliau mengalami nyeri dada. Nah, otomatis kalau misalnya itu munculnya pada saat siang, kan otomatis harus membatalkan Iya. puasanya gitu. Nah, itu jangan ditahan-tahan tuh, eman-eman nih puasanya kurang, nah, itu bahaya. Nanggung. Jangan gitu, jangan. Jadi sebaiknya langsung membatalkan puasanya dan lebih baik mengobati nyeri dadanya. Apabila nyeri dadanya tidak menghilang juga sampai 15 menit, 20 menit, maka Iya. sebaiknya ke UGD terdekat. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada sesak nafas Kak Ria yang mendadak, sesak nafasnya berat, nah itu juga sebaiknya dibatalkan puasanya gitu ya. Kemudian berdebar. Nah, biasanya orang sakit jantung itu nggak selalu koroner, nggak selalu gagal jantung. Jadi Iya. keluhannya nggak mesti nyeri dada sesek. Kadang ada tuh yang berdebar Kak Ria. Iya. Masih muda-muda. Loh, saya kok pasien muda kok jadi pasien poli jantung gitu ya. Padahal sakitnya beda, bukan sakit koroner. Jadi sakitnya itu adalah gangguan irama jantung. Oke. Jadi ada kelainan listrik di jantungnya. Nah, kadang kumatnya tuh nggak bisa diprediksi. Tiba-tiba siang muncul gitu ya keluhan berdebarnya. Nah, itu sebaiknya juga membatalkan puasanya supaya bisa mengkonsumsi obatnya gitu. Biasanya berdebarnya itu kayak abis olahraga keras gitu ya. Nah, biasanya debar-debar gitu. kita kalau misalnya habis berolahraga, kita berdebar, tapi berdebarnya itu kan nggak yang sampai membuat kita gelisah atau tidak nyaman. Nah, biasanya kalau berdebar yang tidak normal, itu tuh sampai membuat pasiennya merasa tidak nyaman, gelisah, kadang nyeri dada atau sesak. Kalau kita bisa meraba nadi kita sendiri, ya, di sini Kak Ria ya, Oh, lurusannya jempol sini kita bisa Iya. raba pakai 3 jari ya, kerasa Oke. nggak? Nah, ya kerasa kan denyut nadinya. Iya, Nah, iya. itu kita bisa lihat tuh kalau denyut nadi yang teratur, dek, dek, Iya, iya. dek, nih. itu berarti Alhamdulillah. normal. Aman, Kalaupun aman, aman. cepet, ya kalaupun cepet tapi teratur, masih kurang dari 150-an kira-kira itu masih Iya. normal. Tapi kalau misalkan denyutnya itu cepet tidak teratur, nah itu yang perlu Baru ya, diwaspadai. oke. Sebenarnya ini tergantung, denyut maksimal itu tergantung usia juga. Tapi kurang lebih kalau masih di bawah 130 gitu biasanya masih normal. Oke, Ya. jadi nggak apa-apa ya sahabat Yasmin kalau misalkan tiba-tiba aja di jam 1 siang nih berdebar-debar, Ya. sesak nafas. Coba dipegang dulu. Jadi dibatalin aja Dipegang dulu. puasanya, Tapi langsung kalau- minum ya dok ya. Belum, langsung minum. Berarti pertolongan pertamanya minum. Iya, dan biasanya kami sudah menjelaskan ada obat-obat yang memang perlu dikonsumsi apabila pasiennya tiba-tiba berdebar atau tiba-tiba nyeri dada, dan tentunya kalau misalkan tidak membaik juga sebaiknya ke UGD terdekat. Oke, bisa di rumah sakit Yasmin ya guys ya. Nah dok, saat berpuasa pola makan kita kan berubah drastis tuh. Seberapa besar pengaruh sahur dan berbuka terhadap kesehatan jantung? Ya, jadi ini sangat ditentukan juga dengan apa kita bersahur dan dengan apa kita berbuka Oke. ya. Sebenarnya kalau kita mengkonsumsi makanan di sahur dan di berbuka itu kan waktunya udah cukup ini ya, cukup panjang. Artinya sebenarnya kalau diatur di 2 waktu itu dan kita mengkonsumsi dengan tepat, itu justru yang tadi itu malah memperbaiki banyak metabolisme tubuh Oke. kita. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan nih Kak Ria, kalau misalkan bersahur ya, sahur itu sebaiknya janganlah pakai sahur karbohidrat yang Tinggi. yang gulanya itu seperti yang manis-manis kolak pisang untuk sahur. Nah, itu jangan. Jadi kita mengkonsumsi karbohidrat yang dipecahnya itu lama, yang kompleks. Oke. Jadi misalnya seperti oatmeal, roti gandum, ya. Yogurt masuk? Apa? Yogurt?
Yogurt itu boleh, itu Boleh. termasuk. Tapi itu sebenarnya nggak termasuk karbohidrat yang kita sebutkan karbohidrat tadi. Misalnya seperti oatmeal, roti gandum, ubi rebus, itu justru lebih disarankan dibandingkan dengan nasi merah. Nah, itu juga bisa. Nasi merah itu diperbolehkan dibandingkan dengan kalau kita makan seperti mie-mian, kolak pisang, kayak gitu. Itu kan karbohidrat manis-manis, gula-gula. Iya. Nah, karena apa, Kak Ria? Justru nanti kalau siangnya kita malah lemes. Iya sih. Karena gulanya udah habis di awal gitu ya. Kemudian banyak protein, banyak serat. Itu pada saat sahur. Kalau pada saat buka, sahabat minumnya, Yasmin, nah itu justru bukanya itu dimulai dengan air dan kurma. Itu idealnya begitu Itu ya. sunnah memang ya. Ya, betul. Kemudian bolehlah kalau kita mau makan kolak sedikit, tapi jangan terlalu banyak. Diperhatikan batasan asupan gula. Baru kemudian kita makan berat secukupnya. Gitu. Jadi begitu ya guys ya, boleh dicatat aja nanti menu-menu tadi yang direkomendasikan. Kalau sahur bisa diganti dengan nasi merah ya dibanding Nasi merah, putih betul. ya. Oatmeal. Nah, Buat yang betul. anak-anak kos lebih gampang biasanya bikin oatmeal. Oatmeal. Jangan mie instan. Jangankan nunggu siang, jam 9 aja udah lapar kalau makan mie. Oke, lanjut dokter. Kapan seseorang yang sedang berpuasa harus mulai curiga ada gangguan pada jantungnya? Dan tanda bahaya apa yang tidak boleh diabaikan? Nah, sebenarnya ini mirip sama pertanyaan yang tadi ya. Jadi kalau misalkan sahabat Yasmin mengeluhkan rasa sesak nafas ataupun nyeri dada dan berdebar yang tiba-tiba di siang hari itu atau tidak membaik juga, nah itu sebaiknya dibatalkan puasanya. Atau tiba-tiba kakinya bengkak, itu juga salah satu gejalanya. Tapi kaki bengkak dengan riwayat penyakit jantung sebelumnya ya. Kadang kalau ibu hamil kadang-kadang juga bisa bengkak gitu ya. Kalau kita kegemukan kadang-kadang juga bisa bengkak kalau duduk lama. Nah, itu tentunya pengecualian. Oke deh, terakhir dok, ada nggak nih pesan untuk netizen yang lagi nonton kita terkait dengan puasa dan penyakit jantung ini? Ya. Pesan-pesannya boleh. Ya, buat sahabat Yasmin, jadi tidak usah takut untuk berpuasa karena justru puasa itu meriset metabolisme kita selama sudah diizinkan oleh dokternya masing-masing. Bagi yang memiliki penderita penyakit jantung atau penyakit kronis lainnya, selama sudah diperbolehkan, insya Allah tidak apa-apa. Yang penting sahur dan berbukalah dengan hal-hal yang sehat. Iya. Oke deh, terima kasih untuk Dokter Kia sudah berbagi ilmu yang sangat-sangat bermanfaat ini ya. Dan harapan kita semua di bulan puasa ini semuanya sehat lah. Untuk yang lagi sakit bisa segera sembuh ya, kondisinya balik normal. Iya. Dan satu lagi Kak Ria, masalah minum obat. Suka sekali ditanyakan itu penting. tentang Boleh, obat. Jadi obat pada penderita penyakit jantung, penyakit kronis itu kan rata-rata harus diminum terus ya. Jadi tidak boleh stop. Bahkan walaupun puasa jangan sampai ada obat yang terstop. Nah, itu biasanya obat pagi kita minum setelah sahur dan obat malam setelah buka. Tetapi yang perlu diperhatikan beberapa obat yang penggunaannya itu harus dirubah. Misalnya kalau di bidang jantung itu seperti obat diuretik. Jadi obat-obat yang bikin kencing-kencing. Nah, furosemid itu sebaiknya dikonsumsi yang dulunya itu pagi hari, itu dikonsumsinya setelah buka. Karena yang ditakutkan nanti kalau kencing-kencing terus dehidrasi waktu kita puasa. Jadi biasanya diganti ke setelah buka. Tapi tentunya hal ini case by case ya, bisa dikonsultasikan dengan dokter masing-masing. Oke deh. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan dok? Saya rasa udah cukup. Sudah cukup ya. Kalau kalian ada pertanyaan boleh aja tulis di kolom komentar ya guys. Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, di subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih untuk Dokter Kia. Sama-sama Kak Sudah Ria. menyempatkan waktunya di tengah kesibukan ini pastikan ya. Sama-sama Kak Ria. Sehat-sehat sahabat Yasmin. Akhirnya terima kasih. See you di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.